Di sebuah dusun kecil yang diselimuti kabut pagi, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Sastro. Ia hanyalah petani sederhana, hidup dari tanah, peluh, dan doa. Setiap pagi, Sastro memanggul cangkul di pundak, berjalan di antara pematang sawah, menyapa embun yang jatuh di daun padi. Tapi dunia, tak sebaik hati tanah yang ia tanami. Di desanya, ia sering jadi bahan olok-olok. Petani miskin, siapa yang mau hidup sama kamu? Kata orang-orang yang tak pernah tahu rasanya berjuang sendirian. Baiklah, kita ikuti kisah selengkapnya perjalanan dua manusia beda dunia, tapi sebelumnya mohon keikhlasan teman-teman, untuk like, subscribe, tekan lonceng dan tulis komentar tentang kisah misteri ini. Di lereng Gunung Lawu, tepatnya di sebuah dusun terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Sastro. Hidup sebatang kara, ayahnya telah meninggal ketika ia memasuki usia remaja, sementara ibunya meninggal 5 tahun yang lalu. Ia hanyalah seorang petani miskin, rumahnya berdinding bambu, beratap seng yang sudah penuh karat, sehingga kalau turun hujan besar, bocor memenuhi semua ruangan. Namun di balik segala kekurangannya, Sastro adalah sosok yang rajin, jujur, dan penuh kasih terhadap alam. Setiap pagi ia turun ke ladang dengan cangkul di pundak, berharap panen jagungnya bisa cukup untuk sekadar membeli beras. Sastro adalah pemuda yang baik hati, perilakunya selalu jujur, ramah dan sopan ke setiap orang. Akan tetapi nasib baik belum mau berpihak kepadanya, hidup sebatang kara dengan pekerjaan sebagai petani miskin, tidak mempunyai sawah ataupun ladang sendiri. Selama ini ia hidup dari hasil menanam jagung dengan menyewa ladang orang lain. Keadaan ekonomi yang pas-pasan itu tidak membuat Sastro kehilangan semangat hidup, walaupun setiap hari ada saja orang yang menghinanya. Setiap pagi ia turun ke ladang membawa cangkul di pundak, menyapa embun dan tanah yang setia padanya. Namun dunia tak sebaik hati tanah yang ia tanami. Suatu senja Sastro pulang dari ladang, badannya kelihatan lusuh, sebagian keringat masih membasahi badan dan pakaiannya, setelah kerja seharian di bawah panasnya terik matahari. Sementara di ujung kampung, beberapa orang sedang berkumpul di depan warung Pak Samijo, sekedar ngobrol tentang sawah dan ladang mereka, serta beberapa anak-anak sedang bermain. Sastro melewati mereka dengan sedikit menunduk dan sopan. "Permisi Bu, Pak," ucap Sastro dengan nada rendah disertai senyuman kecil. Sastro, gini hari baru pulang ya?" jawab Pak Supardi. "Mau pulang sore atau malam pun kamu akan tetap miskin, Sastro," kata Ibu Suratmi menimpali dengan nada sombong. Para gadis pun menertawakannya, salah satu dari mereka ada yang berkata, "Tak ada yang mau jadi istri seorang petani miskin tanpa sawah, tanpa harta dan tidak ada masa depan yang jelas." Sastro tidak menanggapi apa yang mereka ucapkan, ia tetap melangkahkan kaki menuju pulang. Bagi Sastro, hinaan semacam itu merupakan makanan setiap hari yang dianggapnya sebagai angin lalu. Malam itu selepas Isya, Sastro duduk di teras rumahnya, sambil menikmati teh hangat. Dari kejauhan terdengar suara petir bersahutan, tidak lama kemudian, turun hujan lebat disertai angin kencang. Sementara itu kejadian mencekam terjadi di lereng Gunung Lawu. Hujan lebat yang disertai badai, mengakibatkan terjadinya tanah longsor, imbasnya ladang para petani, rusak tertimbun longsoran material. Seperti biasa, pagi-pagi buta Sastro pergi ke ladang dengan cangkul di pundaknya, dengan langkah ringan ia memulai hari itu dengan perasaan gembira, di bayangannya, 2 atau 3 hari lagi jagung bisa dipanen. Sesampainya di ladang, betapa terkejutnya Sastro melihat tanaman jagung yang sudah siap panen, luluh lantah terkena erosi. "Astagfirullahaladzim, Gusti," ucap Sastro. Namun demikian, ia berucap syukur karena ada sebagian yang masih bisa dipanen. Hari itu juga Sastro memanen jagung, yang sebagian ada di sela-sela sisa erosi. Malam itu Sastro duduk termenung di kamar tidurnya yang sederhana, benaknya melayang jauh seakan-akan meratapi nasibnya yang jauh dari keberuntungan, sampai akhirnya Sastro tertidur. Dalam tidurnya Sastro mimpi duduk di bawah tebing berbatuan,
melihat hamparan luas yang menyejukkan hati. Selanjutnya ia berjalan menelusuri jalan setapak, sampailah di sebuah taman bunga yang indah. Sastro dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita cantik, yang menepuk punggungnya dari belakang. "Sastro," ucap wanita itu dengan melempar senyum manisnya. Sastro tidak bisa menjawab, hanya diam terpaku. Kemudian wanita itu melanjutkan ucapannya, "Tabahlah kamu menghadapi semua cobaan yang kamu alami. Aku tahu, kamu adalah pemuda yang sangat kuat, pada dirimu telah tertanam hati yang jujur, tulus dan ramah kepada alam. Suatu saat, jalan akan menuntunmu menuju keberuntungan dan kebahagiaan." Sastro terbangun dari tidurnya, ia teringat betul, semua apa yang telah dialami dalam mimpinya, terasa jelas seperti kejadian di alam sadar. Siang itu, sekitar jam 12 siang Sastro istirahat dari kerjanya di ladang, sekedar melepas lelah, ia bermaksud jalan-jalan di sekitar ladang. Tiba-tiba Sastro dikejutkan dengan suara wanita memanggil namanya dari arah belakang. "Sastro," ucap wanita itu. Ketika Sastro menoleh, ia melihat wanita itu melontarkan senyuman manisnya. Sastro terperanjat, dalam hatinya ia bergumam, "Wah, wanita itu mirip sekali dengan yang dimimpi semalam." Seakan mengerti apa yang Sastro katakan dalam hati, wanita itu menjawabnya, "Benar, Sastro, kali ini aku menemuimu di dunia nyata." "Siapa kamu?" tanya Sastro dengan suara gemetar. "Aku Sekar Mayang Sari," jawab wanita itu dengan siuman lembut. "Kamu tahu namaku, lalu, sebenarnya kamu siapa?" tanya Sastro dengan penuh penasaran. Wanita itu hanya tersenyum, "Aku hanya ingin melolongmu, Sastro, waktu aku kecil pernah ditolong ayahmu, sudah sepantasnya aku menolong kamu, suatu saat kamu pasti akan tahu siapa aku sebenarnya," ucap wanita itu. Sastro belum sempat menenangkan hatinya yang masih dipenuhi rasa bingung dan penasaran, wanita itu pamit seraya meninggalkan Sastro, ia memperhatikan langkah wanita itu, sampai akhirnya menghilang, ditelan rimbunnya pepohonan. Malam kelihatan cerah karena disinari bulan purnama. Sastro duduk di halaman depan rumah sambil merenungi kejadian siang tadi di tepian ladang. Sastro banyak diliputi rasa bingung dan penasaran, sampai teringat wajah almarhum ayahnya. "Ayah, benarkah ayah pernah menolong anak perempuan di hutan?" gumam Sastro dalam hati, "kalau benar siapa anak itu sebenarnya?" Keesokan harinya, wanita cantik itu, Sekar Mayang Sari, menemui Sastro kembali di sekitar ladangnya. "Sastro," panggil Sekar yang tiba-tiba muncul di sampingnya, sambil melontarkan senyuman manis. Sastro menoleh, "Kamu, Sekar Mayang Sari?" jawab Sastro dengan tenang, kali ini ia tidak gugup lagi, seolah ia telah lama mengenal wanita itu. "Iya, Sastro," jawab Sekar sembari tersenyum lembut. "Sekar, sebenarnya kamu siapa? Tinggal di mana?" lanjut Sastro. "Aku tinggal di balik kabut itu, duniaku berdampingan dengan duniamu, aku kaum bunian, tidak semua manusia bisa melihatku, kecuali orang yang hatinya jujur dan tulus," ucap Sekar Mayang Sari. "Jadi kamu bukan manusia?" tanya Sastro sambil merasa sedikit takut di hatinya. "Benar Sastro, tetapi kamu jangan khawatir, aku tidak akan mencelakaimu. Aku hanya ingin menolongmu," lanjut Sekar Mayang Sari. Hari-hari berikutnya, Sastro dan Sekar selalu bertemu di tempat yang sama, mereka semakin akrab, seolah tidak ada penghalang di antara dua dunia yang berbeda. Kehidupan Sastro mulai berubah, ladang jagung yang ia garap, kini semakin subur, dan menunjukkan penghasilan yang meningkat tajam dari sebelumnya, namun kehidupan dan penampilan Sastro tetap sederhana. Usia Sastro kini memasuki 25 tahun, suatu malam Sastro bergumam dalam hatinya, karena selama ini, ia mulai merasakan jatuh cinta pada Sekar Mayang Sari, ia mempunyai keinginan untuk menikahinya. "Apa mungkin keinginanku bisa terwujud? Sekar gadis bunian, ia sangat cantik untuk ukuran gadis di kampungnya, apakah Sekar tidak menolaknya?" gumam Sastro dalam hati. Pagi itu, Sastro baru saja sampai di ladang, tidak lama kemudian Sekar menghampirinya dengan senyuman, kali ini Sekar berpenampilan lebih cantik dari biasanya. "Sekar," ucap Sastro, ia terdiam,
dan hanya tersenyum simpul, malu mau mengutarakan keinginannya. "Kenapa Sastro, jangan malu-malu pada aku?" tanya Sekar sambil tersenyum lembut. Sastro akhirnya berterus terang mengutarakan apa yang ada dalam hatinya. Ia merasa bahagia, karena cintanya diterima Sekar, mereka berjanji akan meneruskan ke jenjang pernikahan. Suatu hari, Sastro membawa Sekar pulang ke kampungnya. Para tetangga mulai membicarakannya, tetapi Sastro tidak mempedulikannya. Beberapa bulan kemudian, Sastro menghilang. Orang-orang mencarinya ke hutan, ke ladang, bahkan ke puncak gunung, namun tak seorang pun menemukannya. Yang mereka temukan hanyalah jejak kaki di tanah basah. Berakhir di tepi jurang berkabut. Malam sebelumnya, cahaya putih turun dari langit. Disertai suara gamelan lembut dari arah gunung. Orang tua desa berkata pelan. Ia tak lenyap. Ia menikah dengan penghuni alam lain. Ia telah dipilih oleh bangsa Bunian. Bertahun-tahun berlalu, ladang peninggalan Sastro tetap hijau meski tak ada yang mengurus. Bunga-bunga liar tumbuh, kabut lembut turun setiap senja. Penduduk percaya, di balik kabut itu, Sastro dan Sekar masih ada. Menjaga ladang, menanam cinta, di antara dua dunia berbeda. Dan bila kamu berjalan di lereng Gunung Lawu saat fajar menyingsing, mungkin kau akan mendengar bisikan lembut di telingamu. Cinta sejati, tak mengenal batas dunia.